Suara angin yang melintasi pepohonan tua itu terdengar seperti bisikan sunyi. Rumah kayu kecil berwarna kelabu berdiri di ujung jalan sempit yang jarang dilalui kendaraan. Atapnya ditumbuhi lumut, catnya mengelupas, dan jendela kayu itu lebih sering tertutup daripada terbuka. Di terasnya, duduk seorang lelaki dengan pandangan kosong, mengenakan sweater rajut tua dan celana lusuh yang sudah bertahun-tahun tak terganti modelnya. Namanya Doni. Usianya 45 tahun. Tapi dari cara ia berjalan, menunduk, dan menatap, waktu seakan menumpuk 2 dekade lebih di punggungnya. Di samping kursi reotnya, tergeletak seekor anjing Golden Retriever betina. Usianya 8 tahun. Bulu keemasannya mulai memudar, geraknya sudah tak secepat dulu. Tapi matanya, matanya tetap menyimpan binar kesetiaan yang tak berubah sejak hari pertama mereka bertemu. Namanya Molly. Setiap pagi, Doni dan Molly melakukan hal yang sama. Duduk diam, memandang jalan yang tak pernah ramai, seolah menunggu seseorang datang, seseorang yang tak akan pernah kembali. Doni menyesap kopi hitamnya perlahan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena terlalu lama hidup dengan beban yang tak ia bagi pada siapapun. Molly, gumamnya lirih, tanpa menoleh. Masih ingat tempat itu? Danau kecil di pinggir hutan. Dulu kamu suka kejar bebek di sana. Kita harus ke sana lagi, ya? Molly mengangkat kepala, lalu menjilat tangan Doni. Tanpa suara, tanpa kata, ia menjawab, aku ingat. Hari-hari Doni adalah pengulangan yang sunyi. Ia bangun, memasak, menyikat bulu Molly, berjalan pelan ke taman kecil, lalu pulang dan menyalakan pemutar kaset tua yang hanya bisa memainkan lagu-lagu 90-an. Tak ada keluarga. Tak ada teman. Telepon jarang berbunyi. Dunia luar seolah lupa bahwa Doni pernah ada. Namun, justru dalam kesunyian itulah Molly menjadi segalanya. Ia bukan sekadar hewan peliharaan, ia adalah saksi bisu dari tangis yang tak terdengar, pelukan saat malam terlalu panjang, dan tawa pendek yang muncul sesekali saat Doni membaca ulang surat-surat lama dari istrinya, yang kini hanya tinggal nama di nisan batu putih, di pemakaman kota. Molly tak pernah menjauh. Bahkan saat Doni meracau dalam mimpi buruk, atau mengigau sambil menyebut nama anaknya, dia tetap di sana, diam, menjaga, menunggu. Petang itu, langit tampak muram. Awan menggantung rendah, seperti hendak mengubur kota kecil dalam selimut abu-abu. Doni berdiri di depan jendela, memperhatikan tetes hujan pertama yang jatuh ke tanah. Molly duduk di dekat kakinya, ekornya sesekali bergerak pelan. Tiba-tiba, Doni berbicara, bukan kepada Molly, tapi kepada dirinya sendiri, atau mungkin kepada seseorang di masa lalu. Aku masih di sini. Masih bertahan. Karena Molly. Ia menatap ke arah foto usang yang tergantung di dinding. Sebuah potret keluarga. Doni, seorang perempuan muda dengan senyum yang tak pernah pudar, dan seorang anak kecil yang memeluk seekor anak anjing, Molly. Foto itu diambil hampir 10 tahun lalu. Saat semuanya masih utuh. Dan kini, hanya Molly yang tersisa. Hujan belum berhenti sejak sore tadi. Kini malam telah menelan langit seluruhnya, menyisakan hanya titik-titik cahaya dari lampu jalan yang temaram dan suara rintik hujan yang terus memukul genteng dengan irama lambat. Di dalam rumah itu, Doni duduk di lantai kayu yang dingin. Di pangkuannya, Molly terbaring tenang, kepalanya bertumpu di lutut Doni. Di meja kecil di depannya, tergeletak sebuah kotak kayu berukir. Warnanya sudah pudar, tapi ukiran nama di permukaannya masih bisa dibaca, Raniash Aruna. Doni membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, tersimpan serpihan masa lalu, beberapa foto keluarga, selembar tiket konser yang sudah usang, dan sebuah pita rambut kecil berwarna merah muda. Ia mengambil foto pertama, dirinya bersama seorang perempuan yang tersenyum manis, mengenakan topi biru muda, sedang menggendong anak kecil yang tertawa lepas. Di kaki mereka, seekor anak anjing kecil melompat ke arah kamera. Molly. Doni menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat ia menyentuh wajah-wajah dalam foto itu, seolah ingin menyentuh mereka kembali, menahan mereka agar tak lenyap seluruhnya dari ingatan. Rania. Aruna, bisiknya. Kalau aku tahu waktu kita cuma sebentar, mungkin aku akan peluk kalian lebih lama hari itu. Mungkin aku takkan lepasin tangan kalian. Molly mengangkat kepala, seakan mengerti kesedihan tuannya. Ia mendekatkan diri, menempel lebih erat ke tubuh Doni,
memberikan hangat dalam sunyi yang terlalu pekat. Doni tertawa kecil. Sedih. Pahit. Aku cuma punya Molly sekarang, katanya, lirih. Dan kamu tahu, Mol, kamu satu-satunya alasan aku nggak ikut mereka waktu itu. Malam itu, Doni berbicara panjang lebar. Kepada foto, kepada Molly, atau mungkin kepada dirinya sendiri. Ia bercerita tentang hari kecelakaan itu. Bagaimana pagi itu mereka hendak pergi piknik ke danau, bagaimana ia lupa mengambil termos dari rumah, dan bagaimana dalam hitungan menit ia kehilangan segalanya, kecuali satu. Seekor anak anjing kecil yang ditemukan oleh petugas penyelamat, terjebak di bawah bangku mobil, menggonggong lemah hidup. Molly. Ia dibawa pulang oleh Doni. Bukan karena Doni siap, tapi karena Doni tidak ingin benar-benar sendiri. Beberapa tahun pertama adalah neraka. Doni berhenti bekerja. Ia menutup semua kontak. Dunia luar baginya hanya bunyi yang tak relevan. Ia tidur dengan lampu menyala, seringkali menangis dalam mimpi, dan hanya bangun karena Molly menggonggong, mengibas ekornya, atau menggigit ujung selimut dengan lembut, seolah berkata, bangun. Aku masih di sini. Doni tahu, Molly tak sekadar anjing. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan sisa hidup yang masih harus dijalani. Ia bukan pelipur lara, tapi saksi hidup dari luka yang belum sembuh. Kini, 8 tahun telah berlalu. Molly sudah tua. Geraknya lebih lamban, nafasnya kadang tersengal. Doni bisa melihatnya, setiap hari, setiap waktu, bahwa usia Molly tak lama lagi. Dan itu membuat dadanya sesak. Malam makin larut. Doni berdiri, menggulung selimut tipis yang biasa ia bentangkan di samping tempat tidur. Ia menyiapkannya untuk Molly. Seperti biasa, ia menyisir bulu anjing kesayangannya, meneteskan vitamin di makanannya, dan membacakan surat kecil untuk Rania dan Aruna, ritual yang selalu ia lakukan setiap malam. Tadi Molly duduk diam waktu aku bicara soal danau, katanya sambil tersenyum samar. Mungkin minggu depan kita ke sana ya. Kali ini cuma aku dan Molly. Molly menggonggong pelan. Hanya sekali. Tapi bagi Doni, itu cukup. Dan di malam yang sepi itu, dalam rumah kayu yang sunyi dan hujan yang tak henti-henti, ada dua makhluk yang saling menjaga. Satu dengan luka yang tak sembuh, satu dengan kesetiaan yang tak pernah goyah. Di luar, angin kembali berhembus. Membawa daun-daun gugur ke tanah. Membawa waktu. Dan membawa kenangan yang tak mau pergi. Matahari muncul malu-malu di balik tirai awan keesokan paginya. Udara masih dingin, dan daun-daun basah dari hujan semalam menempel di jalan setapak depan rumah Doni. Aroma tanah basah bercampur kopi hitam memenuhi ruang tamu kecil itu. Doni duduk di kursi goyangnya seperti biasa, tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Molly tidak datang saat ia memanggil. Biasanya, anjing itu sudah duduk di samping kursi sebelum kopi selesai dituang. Tapi pagi ini, Molly masih terbaring di sudut ruang, di atas selimut tipis yang jadi alas tidurnya. Ia membuka mata saat mendengar suara Doni, tapi tidak bangkit. Nafasnya terdengar berat. Lambat. Seperti enggan untuk memulai hari. Doni meletakkan cangkirnya. Ia segera menghampiri Molly dan berlutut. Mol. Bangun, yuk. Udah pagi. Molly menoleh. Matanya tetap lembut, tapi ada sesuatu yang menyelinap di sana, kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar, dan tubuhnya kembali rebah dengan bunyi lemah. Dada Doni mencelos. Ia langsung mengambil jaket dan menyelimuti Molly. Tak butuh waktu lama, ia sudah menggendong anjing itu ke dalam mobil tuanya yang berdebu, lalu melaju pelan menuju klinik hewan yang pernah ia kunjungi 2 tahun lalu. Di sepanjang perjalanan, Doni menggenggam erat telapak Molly, yang tergeletak di pangkuannya. Tunggu, ya. Kita cuma mau cek sebentar. Kamu nggak boleh nyerah. Kita masih punya janji ke danau, ingat? Molly tidak menjawab. Tapi matanya tetap terbuka, menatap Doni. Tidak takut. Tidak lemah. Hanya pasrah. Sesampainya di klinik, dokter menyambut mereka dengan ekspresi serius. Ia memeriksa Molly dengan saksama. Lama. Tanpa banyak bicara. Doni duduk diam, seperti patung yang kehilangan bentuk. Akhirnya, dokter berkata pelan, Pak Doni, jantung Molly semakin lemah.
Usianya sudah tua, dan organ dalamnya mulai gagal berfungsi. Kami bisa bantu beri terapi, tapi ini bukan tentang menyembuhkan lagi. Ini soal membuatnya nyaman. Kata-kata itu menggema di kepala Doni seperti lonceng duka. Ia terdiam. Lama. Akhirnya, ia mengangguk. Saya cuma mau satu hal. Jangan biarkan dia kesakitan. Apapun yang perlu saya lakukan, saya akan lakukan. Hari itu, Doni pulang membawa Molly yang semakin lemah. Di rumah, ia menyiapkan tempat tidur yang lebih hangat, memasak makanan lembut kesukaan Molly, dan duduk di lantai, bersamanya sepanjang malam. Ia tak bicara banyak, hanya menatap, membelai kepala Molly, dan sesekali menahan air mata. Lalu, sekitar tengah malam, hujan turun lagi. Tapi berbeda. Hujan itu turun dengan sangat pelan, seperti air mata langit. Tak ada petir. Tak ada angin. Hanya rinai lembut yang menetes di atap, seolah menyanyikan lagu perpisahan yang tak terucap. Molly perlahan menoleh ke arah jendela. Matanya menatap keluar, ke arah langit. Dan Doni melihat sesuatu, ia tak tahu apa tepatnya. Tapi untuk sekejap, hanya sekejap, ia merasa seolah Molly melihat sesuatu yang tak terlihat oleh manusia. Seolah, seseorang di atas sana sedang memanggil. Doni menatapnya dalam-dalam. Aku tahu, bisiknya. Kamu udah capek, ya? Molly menutup mata. Tapi sebelum itu, ekornya bergoyang pelan. Hanya satu kali. Dan Doni tahu itu adalah ya. Malam itu, waktu terasa beku. Lampu ruang tengah menyala redup. Tak ada suara lain selain bunyi jarum jam yang berdetak pelan dan rintik hujan yang masih menetes dari langit. Di tengah ruang itu, Doni duduk bersila di lantai, memeluk Molly erat-erat di pelukannya. Tubuh Molly hangat, tapi lemah. Nafasnya pendek, putus-putus. Doni bisa merasakannya. Setiap detik berkurang. Setiap nafas bisa jadi yang terakhir. Doni tak menangis. Belum. Ia hanya menatap wajah Molly dengan tatapan kosong. Tangannya terus membelai bulu lembut di kepala anjing yang telah menemaninya melewati tahun-tahun tergelap dalam hidupnya. Kalau aku tahu akhir kita bakal kayak gini, Doni berbisik, mungkin aku bakal peluk kamu lebih lama setiap pagi. Molly hanya terbaring. Tak bersuara. Tapi masih sadar. Matanya setengah terbuka, menatap tuannya yang kini tak lagi berkata-kata, karena semua rasa sudah terlalu penuh di dada. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Doni memutuskan untuk mengambil satu hal terakhir dari laci ruang belakang, surat yang belum pernah ia bacakan untuk siapapun. Surat yang ia tulis untuk Rania dan Aruna. Surat yang ia simpan bertahun-tahun. Dan malam itu ia bacakan. Tapi bukan untuk mereka. Untuk Molly. Ia membuka lipatan kertas yang mulai menguning. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Hai, Rania. Aruna, suara Doni parau. Aku baik-baik saja. Atau, setidaknya berusaha untuk begitu. Molly tumbuh jadi anjing yang hebat. Kalian pasti bangga lihat dia. Dia setia sabar dan dia nggak pernah ninggalin aku, bahkan di hari-hari tergelap. Air mata mulai mengalir, akhirnya. Kalau bukan karena Molly, aku nggak yakin aku masih di sini. Dia satu-satunya yang dengar aku bicara waktu aku berhenti bicara ke dunia. Dia temani aku tiap malam. Dia jaga rumah ini. Dan sekarang dia lagi berjuang. Doni berhenti sejenak. Suaranya pecah. Aku tahu, waktunya udah dekat. Aku tahu dia bakal pergi. Tapi aku mohon, kalau kalian bisa dengar aku, jemput dia pelan-pelan. Jangan bikin dia takut. Jangan bikin dia sakit. Biar dia tenang. Biar dia pulang ke kalian. Hening. Doni menunduk, menangis dalam diam. Tangannya menggenggam Molly, yang kini hampir tak bergerak. Hanya dada kecilnya yang masih naik turun perlahan, seperti daun yang tertiup angin terakhir sebelum jatuh. Jam menunjukkan pukul 3.41. Tiba-tiba, Molly membuka matanya sekali lagi. Ia menatap Doni. Dalam. Lembut. Penuh arti. Dan di saat itu, Doni tahu. Terima kasih ya, Molly, ucapnya, nyaris tak terdengar. Kamu sudah cukup kuat.
Kamu sudah berikan segalanya. Sekarang kamu boleh istirahat. Molly meletakkan kepalanya di dada Doni. Nafasnya melemah. Tubuhnya tenang. Dan pada pukul 3.48 dini hari, dengan bunyi hujan masih menyentuh atap, Molly pergi. Tanpa suara. Tanpa luka. Hanya cinta yang tersisa. Pagi datang tanpa suara. Langit tampak jernih, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari naik perlahan dari balik pepohonan, menyinari rumah kecil di ujung jalan itu dengan lembut. Seolah tahu, di sana, sedang berlangsung hari paling sunyi dalam hidup seseorang. Doni duduk di teras, seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada Molly di sampingnya. Tak ada langkah pelan di lantai kayu. Tak ada ekor yang mengibas, tak ada napas hangat yang menempel di lututnya. Hanya satu mangkuk kosong yang masih tergeletak di pojok ruang makan, dan sebuah selimut tipis yang belum ia berani lipat. Sudah hampir 5 jam sejak Molly pergi. Tapi bagi Doni, dunia seperti berhenti bergerak. Ia menatap jalan kecil di depannya, berharap halusinasi akan mengizinkan Molly muncul dari balik pohon, berlari kecil seperti dulu. Tapi tak ada. Hanya angin pagi yang berhembus pelan, membawa suara daun gugur yang jatuh satu persatu. Kehilangan itu diam. Ia tak menjerit, tak menghantam seperti badai. Ia hanya menyelimuti. Doni berdiri pelan. Kakinya berat, seolah dipaksa bergerak oleh kewajiban yang tak ia inginkan. Ia mengambil cangkul yang tergantung di dinding belakang, lalu berjalan ke taman kecil di samping rumah. Sebuah pohon mangga tua berdiri kokoh di sana, tempat Molly biasa tidur siang saat matahari sedang hangat. Di bawah pohon itulah, Doni mulai menggali. Tanpa kata. Tanpa musik. Hanya suara tanah yang tercungkil, dan sesekali, isak napas yang tertahan di tenggorokannya. Butuh hampir 1 jam hingga lubang itu selesai. Doni lalu kembali ke dalam rumah, memeluk tubuh Molly yang sudah ia baringkan dengan hati-hati. Ia membungkusnya dengan selimut yang biasa mereka gunakan bersama, lalu membawanya keluar, memeluknya erat seperti terakhir kali. Sebelum menutup lubang itu, Doni menatap Molly lama sekali. Ia tak sanggup berkata banyak, hanya satu kalimat yang lirik keluar dari bibirnya. Kamu sudah cukup, Mol? Terima kasih. Pelan, ia menimbun tanah kembali. Setiap sekop terasa seperti potongan hati yang ikut terkubur bersamanya. Malam harinya, Doni tak menyalakan lampu. Rumah itu gelap. Terlalu sepi. Terlalu kosong. Tak ada bunyi kaki yang berderap pelan, tak ada hembusan nafas yang biasa hadir di dekat bantal. Doni terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang seakan runtuh di atas kepalanya. Ia membuka laci kecil di samping tempat tidur. Mengambil foto lama, foto dirinya, Rania, Aruna, dan Molly kecil. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya di dadanya. Mereka semua pergi, Mol. Sekarang tinggal aku, gumamnya. Tapi kenapa rasanya justru sekarang yang paling sunyi? Di luar, angin kembali berhembus, menggerakkan tirai jendela sedikit demi sedikit. Dan Doni tahu, sejak malam itu, rumah ini takkan pernah benar-benar sama lagi. Hari-hari berlalu seperti air yang tak lagi berbunyi saat mengalir. Sepi itu tak lagi menggigit, ia menetap, diam, dan menjelma menjadi bagian dari rumah itu. Sudah 2 minggu sejak Molly pergi. Doni kembali menjalani rutinitasnya, tapi dengan setengah jiwa. Ia masih membuat kopi setiap pagi, masih duduk di kursi goyangnya, masih menyiram taman kecil di samping rumah. Tapi tak ada lagi yang menyambutnya saat membuka pintu. Tak ada yang menunggu di bawah meja makan saat ia menaruh piring. Tak ada yang mengibas ekor dengan gembira saat mendengar suara mobil pulang. Ia sering tanpa sadar menyiapkan 2 mangkuk makanan. Sering pula memanggil Molly saat hendak membuka pintu, lalu membeku sendiri di ambang kenyataan. Namun ada sesuatu yang berubah, perlahan. Sebuah dorongan kecil, hampir seperti bisikan, bahwa hidup harus tetap berjalan, meski berat. Dan semuanya dimulai dari tempat yang tak terduga, kotak surat di depan rumah. Suatu pagi, Doni menemukan sebuah amplop kecil, tak bertanda pengirim. Di dalamnya, hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. Kami kehilangan seekor anak anjing minggu lalu. Ia tersesat. Jika Bapak melihat atau mendengar apa-apa, mohon hubungi kami. Anak-anak dari Panti Asuhan Teratai.
Doni membaca surat itu berulang kali. Anak anjing. Hilang. Panti asuhan. Hatinya bergetar pelan, sesuatu yang lama ia pendam mulai menekan permukaan. Sore itu, ia berjalan menuju panti asuhan itu, tempat yang hanya berjarak 15 menit dari rumah, tapi sudah bertahun-tahun tak pernah ia datangi. Ia bertemu dengan kepala panti, seorang wanita parubaya bernama Bulastri. Mereka duduk di bangku kayu sambil ditemani anak-anak yang berlarian di sekitar taman kecil. Anjing itu kami namai Nala, kata Bulastri. Ia ditemukan di dalam kardus, waktu masih bayi. Tapi dia cepat dekat dengan anak-anak. Lucu sekali. Sayangnya, dia lari saat gerbang terbuka dan tak kembali. Doni diam. Tapi pikirannya melayang ke arah belakang rumahnya. Beberapa hari yang lalu, ia sempat mendengar suara kecil, gemerisik, lalu seperti ada yang menggonggong pelan, lalu hilang lagi. Saat itu ia pikir hanya suara hayalan. Malam itu, Doni menyimpan makanan dan semangkuk air di teras belakang. Keesokan paginya, mangkuk itu kosong. Dan di sudut teras, ada jejak kaki kecil dan helai bulu coklat muda. Malam berikutnya, Doni menunggu. Ia duduk di sudut gelap, diam, tanpa suara. Dan tepat saat jam melewati pukul 12, seekor anak anjing muncul dari balik pot bunga. Matanya lebar, tubuhnya kotor, tapi matanya menatap Doni dengan rasa ingin tahu yang dalam. Anjing itu diam sebentar, lalu pelan-pelan mendekat. Ia mencium sepatu Doni, lalu meringkuk di dekat lututnya. Tak ada suara. Hanya keheningan yang baru, bukan keheningan karena kehilangan, tapi keheningan karena pertemuan. Doni tak bisa berkata apa-apa. Dadanya hangat. Ada sesuatu yang mulai bergerak kembali. Namamu Nala, ya? Bisiknya pelan. Anjing kecil itu mengibas ekornya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Molly pergi, rumah itu kembali dipenuhi suara langkah kecil. Suara makan yang berantakan. Suara cakar yang menyentuh lantai. Suara hidup. Rumah itu, perlahan, hidup kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, itu sangat membantu perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga harimu menyenangkan.